Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Diana Mariani, jurusan S1 Farmasi akan menjelaskan proposal yang saya dapatkan yaitu screening tuberkulosis paru menggunakan Fuji Expression System. Di sini ada latar belakang. Tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penularan tuberkulosis biasanya lewat udara yang dikeluarkan oleh seseorang yang terinfeksi tuberkulosis ketika batuk, bersin, atau berbicara. Indonesia memiliki kasus tuberkulosis tertinggi kedua di dunia dengan gejala utama batuk, berkepanjangan, demam, dan penurunan berat badan. Tantangan utama dalam diagnosis tuberkulosis adalah proses yang lama dan rawan kesalahan akibat keterbatasan data dan waktu. Untuk mengatasi hal ini, sistem pakar berbasis Fuji Expression System diusulkan karena lebih cepat, akurat, dan tidak terpengaruh emosi manusia. Penelitian ini bertujuan merancang sistem untuk menentukan tingkat risiko tuberkulosis secara efektif. Rumusan masalah. Tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Indonesia menjadi salah satu negara dengan beban tuberkulosis tinggi mencapai 93.000 per tahun. Berdasarkan hasil penelitian, sebuah aplikasi yang dapat mempermudah serta mengoptimalkan rumah sakit tipe D perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan. Kekurangan dalam penelitian ini, Fuji Expression System belum bisa mencapai ke daerah yang terpencil. Masalah penelitian yaitu untuk mendiagnosis tuberkulosis menggunakan Fuji Expression System. Adapun pertanyaan penelitian, rumusan masalah, bagaimana cara mendiagnosa gejala penyakit tuberkulosis menggunakan Fuji Expression System? Tujuannya untuk mendiagnosa gejala penyakit tuberkulosis menggunakan Fuji Expression System. Manfaat penelitian. Yang pertama, peningkatan akurasi diagnosis sistem berbasis logika Fuji dapat menangani data yang tidak pasti atau samar, seperti gejala klinis tuberkulosis yang sering kali serupa dengan penyakit lain. Yang kedua, aksesibilitas di wilayah terpencil. Sistem ini dapat diimplementasikan pada aplikasi atau perangkat lunak sederhana, memungkinkan tenaga kesehatan di daerah terpencil untuk melakukan screening dengan sumber daya terbatas. Yang ketiga, meningkatkan deteksi dini, membantu mendeteksi kasus tuberkulosis paru lebih awal, sebelum gejala menjadi parah atau menular ke orang lain. Di sini ada tinjauan pustaka, durasi pengobatan penyakit tuberkulosis yang tidak sebentar sering dikaitkan dengan faktor-faktor seperti daerah tempat tinggal di pedesaan, merokok maupun batuk yang berlangsung selama lebih dari 3 minggu. Hal ini menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor resiko untuk durasi pengobatan agar tidak terjadi resistensi obat. Di sini ada kerangka teori, definisi tuberkulosis, terus di sini ada sumber tuberkulosis paru, kriteria tuberkulosis paru, pengelolaan tuberkulosis paru ada 3, yaitu pengobatan, pencegahan, dan intervensi pasien. Di sini ada kerangka konsep yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi tuberkulosis, yaitu pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, usia, dan faktor ekonomi. Screening tuberkulosis paru tidak efektif seperti dampak. Yang pertama, kesulitan bernapas, gangguan pola tidur, gangguan pertukaran gas, ketidakkualitasan ventilasi. Di sini juga ada proses keperawatan, yang dimana pengkajian, diagnosa, perencanaan, dan evaluasi. Hipotesis. Di sini ada hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat akurasi antara sistem Fuji dengan metode konvensional dalam screening tuberkulosis paru. H1-nya adalah ada perbedaan signifikan dalam tingkat akurasi antara sistem Fuji dan metode konvensional dalam screening tuberkulosis paru. Di sini ada desain penelitian.
Tujuan penelitian ini untuk membangun model fuzzy expression system untuk mendeteksi atau menyaring tuberkulosis paru berdasarkan gejala klinis dan hasil pemeriksaan awal, mengukur akurasi sistem dalam mendeteksi tuberkulosis paru dibandingkan dengan diagnosis medis sebagai standar. Tempat penelitian. Penelitian akan dilakukan di wilayah Dasan Cermen, Kecamatan Sanubaya, Kota Mataram. Pemilihan lokasi berdasarkan pada kejadian kasus tuberkulosis paru di Kota Mataram pada tahun 2024 yang terdapat di wilayah Rumah Sakit Provinsi Mataram. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dimulai dari penyusunan proposal penelitian sampai dengan penyelesaian pada bulan November sampai dengan Januari 2025. Kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengukuran, dan pengolahan data serta finansial laporan. Di sini ada populasi atau subjek atau manusia. Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian mulai sampling jumlah sampel 100 sedangkan sampling yang diambil 80 sampling. Di sini ada teknik sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan mengambil seluruh anggota populasi tuberkulosis. Kriteria inklusi, pasien tuberkulosis paru dan usia dewasa dari 18 sampai 65 tahun. Kriteria eksklusi yaitu terdapat keadaan atau penyakit lain yang bisa mengganggu pengukuran atau interpretasi. Subjek penelitian menolak untuk berpartisipasi. Di sini ada penyusunan definisi operasional, yang dimana variabel yang digunakan motivasi. Definisi operasionalnya, motivasi keluarga pasien terhadap penyakit tuberkulosis paru yang terdiri dari pengertian etiologi, tanda segala sera pengobatan. Di sini cara ukur, memberikan pertanyaan kepada keluarga pasien tuberkulosis paru untuk menjawab pertanyaan sebanyak 25 pertanyaan dijawab sesuai kemampuannya. Dikonsultasikan dengan kriteria penelitian pengetahuan dan dievaluasi. Alat ukurnya itu kuesioner. Hasil ukur yang pertama, skor kurang lebih 10, dukungan keluarga kurang. Skor 11 sampai 15 dukungan keluarga sedang. Skor 16 sampai 25 dukungan keluarga baik. Skala yang digunakan ordinal. Yang kedua, kepatuhan berobat. Definisi operasional, kepatuhan penderita dalam hal datang berobat, minum obat, dan mengambil obat tepat pada waktunya berdasarkan penelitian. Cara ukurnya dengan menggunakan kuesioner yang berisi 25 item pertanyaan. Jika menjawab iya, diberi nilai 1, sedangkan jika menjawab tidak, diberi nilai 0. Alat ukurnya kuesioner. Hasil ukur yang pertama, patuh jika skor T lebih besar dari media T. Yang kedua, tidak patuh jika skor T lebih kecil dari media T. Skalanya nominal. Di sini ada alur penelitian, yang dimana yang pertama, survei pendahuluan, studi pustaka, perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data. Di sini ada pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder dengan cara yang primernya kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan yang sekunder, rincian waktu pekerjaan. Terus pengolahan data menggunakan SPSS, analisis data, pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Teknik pengumpulan data yaitu dengan yang pertama menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang menggunakan analisis, pembelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan
Karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Sini ada wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancara. Yang terakhir ada dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data catatan, dokumentasi, administrasi, dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, dokumentasi diperoleh melalui dokumentasi-dokumentasi atau arsip-arsip lembaga yang diteliti. Teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan. Yang pertama, tujuan analisis, menentukan prevalensi tuberkulosis paru di populasi yang di screening. Yang kedua, mengidentifikasi faktor resiko yang berhubungan dengan tuberkulosis paru. Di sini ada desain penelitian, jenis penelitian, penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Populasi masyarakat yang beresiko tinggi terkena tuberkulosis paru, yaitu masyarakat penderita diabetes, perokok, kontak erat. Di sini yang ketiga, pengumpulan data, metode screening. Pemeriksaan gejala atau batuk lebih dari 2 minggu, demam, penurunan berat badan, röntgen dada, uji dahak untuk Mycobacterium tuberculosis. Di sini juga menggunakan kuesioner mengumpulkan data demografis dan faktor resiko. Variabel yang dianalisis yaitu variabel dependen, status tuberkulosis paru positif atau negatif. Variabel independen, usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, serta faktor ekonomi. Yang terakhir, teknik analisis data, analisis data deskriptif, frekuensi dan presentase untuk variabel demografis dan analisis gejala. Yang kedua, analisis inferensial, uji chi-square untuk menguji hubungan antara variabel independen dan status tuberkulosis. Regresi logistik untuk menentukan faktor resiko yang signifikan. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu screening tuberkulosis paru menggunakan Fuji Expression System efektif untuk mendeteksi tuberkulosis secara dini dengan mengolah data gejala yang tidak pasti. Sistem ini meningkatkan akurasi, mempercepat diagnosis, dan mendukung keputusan medis terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Hal ini membantu mencegah penyebaran tuberkulosis dan memperbaiki pengobatan pasien. Di sini ada saran, yang pertama, lakukan pelatihan tenaga kesehatan dalam penggunaan sistem. Yang kedua, evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan keandalan. Yang ketiga, sertai program dengan edukasi masyarakat tentang deteksi dini tuberkulosis. Dan ini adalah rancangan anggaran belanja penelitian screening tuberkulosis atau RAB-nya. Bisa dilihat di sini ada biaya operasional, biaya bahan dan alat, biaya operasional, biaya administrasi, biaya analisis data, dan cadangan biaya. Total dari RAB-nya itu IDR-nya 50 juta rupiah. Sekian penjelasan proposal dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.